Surat Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya sangat biasa, sering didengar orang. Tapi ternyata ayat ini paling luar biasa, menjelaskan sebenarnya kita hidup ini apa dan untuk apa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ini tujuan Allah apa tujuan kita? Itu tujuan kita. Allah nggak perlu kita menyembahnya. Allah kalau tidak disembah miskin nggak? Allah kalau nggak dipuji, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Maka seorang hamba yang sudah menanamkan tauhid ahad, Allah ahad di kolbunya, dia mesti menanamkan nama Allah berikut di dalam kolbunya, yaitu Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk, tapi Allah tidak bergantung makhluk. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak bergantung kepada makhluk, justru makhluk yang bergantung kepadanya. Maka kalaupun semua makhluk tidak menyembah Allah, Allah tidak berubah. Dia tetap menjadi Allah. Dia tetap Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan dia tetap memberi rezeki bagi yang menentangnya. Betapa banyak yang mencaci maki Allah, tapi Allah tetap memberinya rezeki. Maka siapa yang mendapatkan nur as-samadiyah, nur nama Allah as-samad, dia merasa tidak bergantung lagi kepada makhluk. Jika ada makhluk memuji, tidak membuat perutnya gendut. Jika ada makhluk mencaci, tidak membuat dia opname. Karena banyak pemimpin-pemimpin di luar sana sibuk untuk mencari popularitas. Harap dipuji, takut dicaci. Maka saya berharap Bapak Bupati dan semua timnya, Pak Sekda, ya, Wakil Ketua DPRD, dan semua jajarannya menjadi hamba yang mendapatkan nur as-samadiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita bergerak aja, Allah berkarya terus. Apakah Allah berhenti berkarya ketika ada yang mencaci maki nabinya? Apakah Allah berhenti memberi rezeki ketika ada orang yang tidak percaya kepadanya? Ya ada. Allah lanjut, bahkan orang yang mencacinya, orang yang menyekutuinya, Allah fasilitasi hidupnya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Tirulah sikap-sikap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa surat ini, Al-Ikhlas ini, disebut Al-Ikhlas. Ikhlas artinya melunturkan, melepaskan hubungan kita dengan selainnya. Itu juga sebabnya guru-guru kita supaya orang siap mendapatkan as-samad itu ditalkinkan zikir, mulai dizikir ada Allah, ada cuma ahad, ahad, ahad. Ada yang Allah, Allah, Allah. Ada yang ditambah ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Kalau Bapak Ibu mau talqin, coba amalkan zikir ini. Jika kita bertemu nanti, insya Allah saya janji kita talqin. Ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Ini khusus. Kalau orang di luar saya kasih ya hayu ya qayyum. Untuk para umara dan ulama zikirnya beda. Ya Allah, ya ahad. Wahai ya Allah yang maha tunggal, maha sendiri. Ya Allah, ya samad. Wahai ya Allah yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Jika nur ini masuk ke dalam kolbu, kita tidak akan bergantung lagi secara batin kepada makhluk. Meskipun zahirnya kita masih butuh mereka. Yang penting batin ini. Ini yang mahal. Taiba abdud dinar. Lelah sekali orang hamba dinar. Jadi kalau tim pemimpin itu, tim karyawan murni, PNS pegawai negeri, mental pegawai yang cuma
bekerja pagi, pulang sore, dapat gaji, dapat tunjangan, maka orang-orang begini ini tidak akan pernah mempermudah urusan negara. Justru akan jadi beban. Karena kalau kurang tunjangan dia mengeluh, berlebih tunjangan dia tidak bersyukur. Setiap hari adanya dalam hati lain, ketika ketemu kepala tunduk-tunduk. Inilah Nur As-Samad, ya. Semoga Bapak Bupati dan tim jajarannya diberikan nur ini, amin ya rabbal alamin. Seorang guru, muallim, ustadz juga sama. Kalau ustadz nggak dapat Nur As-Samad, kiai nggak dapat Nur As-Samad, nanti kiai gantung hatinya ke kolbu murid, gantung ke sakunya murid, gantung kepada popularitas yang diharapkan dari murid. Dan ini berbahaya. Ini polanya mirip. Ini pemimpin agama, ini pemimpin politik, hampir sama. Sama-sama pemimpin, bedanya ini bawa ayat, ini bawa norma. Ini bawa apa? Hadis, surga pahala. Kalau ini bawa hukuman, undang-undang, reward, dan segala macamnya. Mirip-mirip. Jika bergabung dalam satu sosok, dia pemimpin agama, juga pemimpin negara, maka kemungkinan menjadi kekasih Allah tambah cepat. Wiridnya para pemimpin bukanlah banyak baca zikir. Wiridnya para pemimpin adalah takhallaku bi akhlaqillah, meniru sikap Allah. Pemimpin itu wiridnya adil dan amanah. Maka ketika seorang kepala bagian amanah dengan tugasnya, itu dia sedang wirid. Ketika seorang pemimpin dia adil dalam sikapnya, itu wirid terhebat. Kalau saya zikir, paling yang dapat saya. Saya zikir, baca sholawat Al-Fatih 1000 kali, saya yang dapat. Tapi kalau saya punya kebijakan yang adil, maka kebijakan ini wirid yang luar biasa, karena yang mendapatkan hasilnya bukan hanya saya. Kira-kira lebih tinggi mana Bapak Ibu? Ada orang disuruh gurunya, kamu wirid 40 hari 40 malam, gak boleh ketemu siapapun, gak boleh ketemu siapapun. Di hari ke-39 wiridnya mau selesai, tiba-tiba ayah ibunya datang. Kira-kira wirid harus ditinggal atau gimana? Kata gurunya nggak boleh, 40 hari Pak, 1 hari lagi. Mana yang tinggi? Guru apa orang tua? Alah, bingung. Jadi gimana nih? Kita pilih mana nih? Salah satu guru saya mengalami hal itu. Beliau bertemu Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Kata Sayyidina Al-Khidir, jangan kamu keluar setelah sampai 40 hari. Ternyata datanglah orang tuanya. Orang tuanya juga bingung kenapa dia pengen datang. Ternyata ada yang membisikkan kepadanya, itu juga Nabi Khidir. Datang ke anakmu segera. Godain dia lagi wiridan. Ketika hari ke-39 berkecamuk dalam hatinya, gak sempat sholat 2 rakaat untuk istikharah. Orang tua udah datang. Akhirnya dia cuma minta tawajuh kepada Allah. Ya Allah, yang datang orang tuaku. Nabimu mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Ini tamuku, orang tuaku 2 kali ya Allah. 1 orang tua, 1 tamu. Maka dia kemudian minta izin kepada Rasul. Dustur ya Sayyidi ya Rasulullah, izin wahai baginda Rasulullah. Dia bukalah pintu. Dia temui ayah ibunya, dia salaman. Ternyata itulah akhir dari wiridan dia. Secara zahir batal nggak?
Secara zahir batal. Ternyata itulah keberhasilan dari si murid. Jika wiridnya tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi ternyata thariqat ini tipis-tipis dengan setan itu mirip. Setan ngomong, gurumu bilang nggak boleh. Padahal Allah mengatakan wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah wasiatkan kamu agar ihsan kepada orang tua. Ihsan itu hanya digunakan secara sempurna kepada dua, Allah dan orang tua. Makanya kalau wirid kita lagi nanggung, tinggal atuh lagi nih. Orang tua manggil, tutup, kita tinggalkan. Seperti itu kita kepada orang tua. Karena wirid untuk diri sendiri. Hatta walau kita ulang 70.000 kali, gak masalah. Yang penting kepada orang tua, selesai.